Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel Kolektor Kampung. Malam hari ini saya mau berbagi informasi nih. Bagaimana caranya kita bisa dapetin atau mengetahui ciri-ciri itu koin palsu atau bukan. Ada beberapa sumber yang kita bisa rangkum nih dan mungkin bisa membantu teman-teman atau kita semua di sini untuk mendapatkan koin asli. Kita mulai ya. Yang pertama, kita harus tahu bagaimana cara pembuatan koin tersebut. Koin asli itu dibuat dengan cara ditempa atau struck, sehingga hasilnya sangat jelas, terang dan timbul. Walaupun sebenarnya koin tersebut telah aus terpakai. Tapi kalau untuk koin palsu itu dilakukan dengan cara dicor atau casted, bukan ditempa seperti koin aslinya. Dengan cara casted ini, maka hasilnya yang didapat kurang jelas dan timbul. Yang istilah Jawanya ini blobor. Pada koin palsu itu sering timbul lubang-lubang kecil teman-teman, kayak kropos gitu. Karena pembakarannya itu kurang sempurna. Perhatikan, ini ada dua contoh nih. Koin yang disebut koin Spanish Colonial Two Pillars 8 Release ini tahun 1740. Dan ini sebelah kanannya 1747. Orang Indonesia menamai koin-koin ini sebagai koin Hispan bola dunia. Dari kedua contoh tersebut, salah satunya dicetak dengan metode tempa, sedangkan yang satunya lagi dengan cor. Tentu teman-teman bisa tebak nih, mana yang asli atau mana yang palsu. Ayo, yang mana ayo? Coba dipikirin dulu ya, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Gimana, udah dapat jawabannya? Oke, sepintas dengan melihat kondisi kedua koin tersebut, kita pasti curiga terhadap koin yang sebelah kanan, yaitu tahun 1747, di mana gambar dan huruf-hurufnya kurang jelas dan tidak timbul, sangat berbeda bila dibandingkan dengan koin aslinya. Kemudian, ciri-ciri yang kita bisa lihat untuk mengetahui koin palsu. Yang kedua adalah standar berat koin yang asli. Biasanya standar berat koin asli itu berbeda jauh dengan yang palsu. Sebagai contoh nih, ada koin ringgit Belanda dengan berat 25 gram. Jika sebuah koin mempunyai berat yang sangat menyimpang, maka sudah seharusnya kita waspada. Memang sering ditemukan koin dengan kondisi uncirculated, mempunyai berat lebih dari 25 gram. Tapi kelebihan beratnya paling hanya mencapai 0,5 mg, nggak mungkin mencapai 1 atau 2 mg. Kelebihan berat ini karena ada debu-debu atau kotoran-kotoran yang bisa melekat di koin tersebut. Kalau koin ini kita cuci, maka beratnya menjadi seperti semula, 25 gram atau kurang. Kalau kondisinya sih sebenarnya nggak mungkin bila kalau koin 2,5 gulden mempunyai berat bilang aja 26 gram misalnya atau 24 gram. Kalau koin tersebut telah banyak atau aus karena pemakaian, bisa jadi seperti itu. Bahkan koin-koin emas zaman Sailendra atau Majapahit sudah berumur ratusan tahun pun tingkat susutnya tidak akan mencapai setengah atau 1 gram. Atau dalam bahasa Sri Mulatnya adalah suatu hil yang mustahil. Oke, ciri-ciri berikutnya adalah pinggiran koin. Ini yang ketiga ya, pinggiran koin. Ada macam-macam jenis atau bentuk dari pinggiran koin, di mana koin dari masing-masing negara itu punya ciri-ciri khas tersendiri teman-teman. Pinggiran koin yang pertama ini ada yang bergerigi, dengan pola bergerigi miring, berbentuk tulisan, baik dengan tulisan timbul ataupun tulisan ke dalam, atau berbentuk rantai yang bersambung-sambung, seperti koin Spanish Colonial atau Republik Mexicana. Sedangkan pinggiran koin untuk koin-koin Belanda adalah tulisan atau inskripsi.
Untuk koin-koin Belanda yang sangat umum ditemukan di Indonesia, salah satu ciri untuk menentukan keasliannya adalah dengan cara kita mengetahui pinggiran koinnya. Kalau koin-koin ringgit, perhatikan inskripsi seperti di atas, serta gambar bintang-bintang yang merupakan selingan antara inskripsi tersebut. Pengalaman mengatakan bahwa tidak satupun koin palsu yang mempunyai inskripsi yang persis plek sama dengan aslinya. Kemudian yang keempat adalah kita bisa mengetahui dari informasi yang ada di koin tersebut itu berubah dengan aslinya. Contohnya ya, dari segi tahun. Kalau tahun dari video saya yang sebelumnya, itu saya bahas tentang uang UKUK teman-teman. Di mana uang UKUK Rp100 itu dirubah tahunnya. Yang harusnya 1992 itu jadi 1991. Jadi ada perubahan dari informasi yang ada di uang kertas yang saya pernah sampaikan di video sebelumnya. Nah, sama dengan halnya uang koin pun itu bisa dirubah teman-teman. Kalau teman-teman tahu bahwa ada juga uang UKUK koin logam, nanti saya akan bahas di video berikutnya ya. Itu juga dirubah bukan hanya tahun, tapi juga ada gambar-gambar yang dirubah, yaitu kayak pohon. Bisa bertambah, ada juga pohon yang dihilangkan. Oke, kemudian tadi yang keempat. Nah, sekarang yang kelima. Yang kelima, kita sudah masuk dunia modern yang digital, teman-teman. Jadi, teman-teman itu dengan mudah untuk mengetahui ciri-ciri dari uang yang ada di Indonesia. Nah, contohnya kalau teman-teman misalnya mencari uang A, ya teman-teman tinggal browsing aja di websitenya Bank Indonesia, nanti coba searching terkait dengan uang yang teman-teman ingin cari, lalu di situ teman-teman dapat informasi tuh dari jenisnya, caranya, bahannya, kemudian ada tahunnya juga, emisinya kapan. Jadi itu untuk membantu teman-teman supaya nggak ketipu juga, ya. Dan yang terakhir adalah kalau bisa teman-teman juga mengajak teman yang lebih senior, numismatik senior untuk bisa hunting juga koin atau uang kertas lama supaya bisa membantu teman-teman yakin bahwa yang teman-teman beli itu asli. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa bahas di sini pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Selamat malam.